terpotong banyak ini Mbak ya. Oke, sekali lagi sambil nunggu yang lain, teman-teman yang lain, kita awali dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Untuk kesempatan hari ini, ya ini tanggal 3 ya. Tanggal 3 Maret 2021. Tanggal coba teman Mbak ya. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang profesi hukum ya. Sebagaimana referensi yang telah kami share di grup tadi ya. Jadi saya punya beberapa buku yang kami buat untuk acuan referensi ketika saya mengajar tentang etika dan tanggung jawab profesi. Dan hari ini saya ingin mengupas tentang masalah profesi hukum. Jadi apa sih yang dimaksud dengan profesi hukum? Tentunya kalau kita bahas profesi itu kan banyak sekali, tapi yang dimaksud dengan profesi hukum itu apa? Apakah profesi yang ada hubungannya dengan hukum? Apakah yang dimaksud dengan profesi itu di dalamnya adalah termasuk penegak hukum? Nanti akan kita kupas. Baik, untuk teman-teman yang sudah masuk di dalam kelas, kami mohon untuk mengaktifkan videonya ya, biar saya bisa melihat jenengan semuanya, Mbak Afifah, kemudian Mbak Ervina, mungkin yang lain bisa. Ini saya mungkin baru ketemu jenengan ya di semester 6 ini ya. Semester 6 ya. Tidak Pak, semester 3 kalau nggak salah udah ketemu sama Pak Zaimah. Oh iya, saya lupa berarti. Nggih. Oh, nanti absennya di WA Mbak ya. Nanti absennya di WA saya batasi sampai jam berapa kesepakatan? Jam 9 nggih. Tulis Iya, nama Pak. SPM nggih. Jadi nanti melebihi jam 9 tidak saya akui kan gitu. Jadi nanti sampai jam 9, tidak masalah. Nah, ini ada yang proses mau masuk di dalam Zoom. Profesi hukum ya, profesi hukum ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaannya terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki sosial profesi seperti kode etik. Kode etik itu aturan yang dibuat oleh organisasi tersebut. Kode etik serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contohnya adalah profesi bidang hukum lah. Dalam hal ini advokat, lawyer, penasihat hukum, atau pengacara ya. Sebenarnya istilah pengacara ini sudah tidak dipakai lagi setelah munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi yang ada itu adalah advokat atau penasihat hukum. Kalau kasus perkara pidana nanti bahasanya PH ataupun penasihat hukum. Tapi kalau perdata ya advokat atau lawyer atau kuasa hukum. Lah, pengacara itu istilah lama sebenarnya. Tapi sampai sekarang itu tentunya sudah melekat ya di masyarakat. Jadi masyarakat itu tahunya pengacara, tapi istilah pengacara di dalam undang-undang itu tidak disebutkan. Nah, pengacara ini, advokat ini termasuk profesi hukum. Ya, contoh profesi adalah pada bidang hukum itu lawyer, polisi, hakim, jaksa, notaris, kedokteran, dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional ya, profesional. Walaupun begitu, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran ataupun honorarium. Jadi advokat pun juga boleh menerima bayaran ataupun honorarium, tapi tidak terhingga. Tidak terhingga itu tidak ada ketentuan. Jadi untuk bayarani piro advokat itu tidak
tidak disebutkan di dalam undang-undang. Tapi advokat juga boleh menerima bayaran secara tidak terhingga sesuai dengan perjanjian antara prinsipal ataupun klien dengan advokat ataupun kuasa hukumnya ataupun penasihat hukumnya. Seperti itu. Berbeda dengan profesi seperti polisi, hakim, jaksa. Mereka termasuk profesi yang tetap, artinya dia dibayar oleh negara. Tapi kalau advokat, kemudian notaris, ini adalah swasta, tapi mereka dibayar oleh kliennya ya, kliennya. Untuk nilainya berapa? Wah, ini perlu penjelasan secara khusus ya. Kalau misalkan jenengan ingin bayarannya advokat ki piro, berarti sampean perlu magang di kantor advokat. Nanti akan dikasih tahu. Karena di dalam undang-undang untuk honorarium advokat itu tidak terhingga. Tidak terhingga itu ya bayarannya bisa melebihi PNS, bisa melebihi bayarannya hakim, bisa melebihi bayarannya jaksa, bisa melebihi gajinya polisi dan sebagainya. Makanya kalau ada yang mengatakan advokat itu gampang sugih, ya benar memang karena bayaran advokat itu tidak terhingga. Yo sekali sukses bisa atau mampu menyelesaikan masalah perdata, maka bayarannya besar. Sukses fee-nya luar biasa seperti itu. Kemudian karakteristik profesi ya, karakteristik profesi. Karakteristik profesi itu di dalamnya ada profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakannya dari pekerjaan yang lainnya. Kemudian keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis, profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktek. Seperti gini, kalau jenengan ingin memiliki profesi advokat atau notaris, kalau jenengan ingin menjadi advokat, maka jenengan nanti harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ya. Berapa lama? Yaitu paling lama sampai 3 bulan, 5 bulan. Bisa 1 bulan. Jadi jenengan harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Itu ada biayanya ya. Atau jenengan ingin menjadi mediator. Mediator ini yang mengadakan adalah Mahkamah Agung ya, nanti Mahkamah Agung kerjasama dengan perguruan tinggi. Untuk biayanya untuk menjadi mediator itu 10 juta. Kalau advokat 5,5 juta. Atau auditor juga mahal ya. Proses pendidikannya menjadi auditor itu sekitar 10 juta juga. Biasanya yang sering mengadakan pendidikan auditor, mediator itu adalah Jimli Law School ya. Tahu Jimli Asidiki? Jimli Asidiki atau Jimli Law School itu sering mengadakan pendidikan khusus tentang mediator dan auditor. Nanti kalau jenengan lulus dan menjadi mediator, maka jenengan boleh mendirikan kantor mediator. Atau nanti jenengan bisa kerjasama dengan pengadilan sesuai dengan Perma ya, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa semua perkara berdata ya sebelum pembacaan gugatan atau jawaban tahapan persidangan, maka semua perkara itu wajib dimediasi. Karena putusan suatu perkara perdata tanpa mediasi adalah batal demi hukum. Batal demi hukum. Dan nanti kalau jenengan bisa menjadi mediator, misalkan jenengan diminta oleh pengadilan pengadilan agama misalkan atau pengadilan negeri untuk dijadikan hakim mediator. Maka setiap satu kasus itu bayarannya sekitar Rp100.000 ya. Misalkan jenengan mampu atau bisa menjadi mediator di pengadilan agama Kota Kediri ataupun Kabupaten Kediri. Nah, di dalam pengadilan agama Kabupaten Kediri itu kan banyak kasus yang diajukan
terkait dengan perceraian. Dan semuanya itu harus mediasi ya, yang ada lawannya maksudnya, misalkan ada lawannya, ada penggugat, ada tergugat, ada pemohon dan termohon. Dan semuanya itu harus dimediasi. Jadi nanti kalau sampean bisa menjadi mediator di pengadilan agama, maka sampean secara otomatis akan mendapatkan gaji dari mereka yang telah dimediasi oleh mediator tersebut, atau mereka para pihak yang telah dimediasi oleh hakim mediator. Itu ya triknya. Jadi tidak kemudian jenengan nanti lulusan sarjana hukum menjadi advokat, menjadi hakim, jaksa, menjadi hakim mediator pun juga bisa. Tapi ya itu, sampai harus mengikuti profesi, pendidikan profesi mediator atau mengikuti pendidikan profesi auditor. Dan nanti Uniska juga akan mengadakan itu, Mbak, pendidikan mediator ya. Kalau pendidikan profesi advokat, alhamdulillah Uniska sering. Dan ke depan nanti kita akan mengadakan pendidikan mediator kerjasama dengan UGM di bawah Mahkamah Agung. Dan nanti saya, Bu Emi, Pak Zainal, Pak Saiful nanti akan sekolah lagi lah, sekolah mediator. Kita sudah sekolah profesi advokat, tapi untuk sekolah mediator belum. Ini sangat penting. Dari sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oh, belum. Siap. Ini mau saya share screen. Sip ya. Oke. Kelihatan, Mbak ya? Ya, ini tadi karakteristik profesi ya. Profesi adalah seperti itu. Asosiasi profesional profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksud untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya, seperti organisasi advokat namanya Pradi. Syarat khusus menjadi advokat itu kan satu harus PKPA. PKPA itu pendidikan khusus profesi advokat. Kemudian UPA. UPA itu adalah ujian profesi advokat. Kemudian magang 2 tahun ya, magang 2 tahun di kantor advokat yang terdaftar di DPN Pradi. Magang 2 tahun sesuai dengan peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia tahun 2015. Bagi mereka yang sudah mengikuti PKPA, kemudian UPA, maka wajib magang 2 tahun. Setelah lulus magang 2 tahun, maka nanti daftar pelantikan dan pengambilan sumpah. Pengambilan sumpahnya di mana? Di Pengadilan Tinggi Surabaya. Biaya lagi itu, Mbak, sampai totalnya 10 juta ya. Total biaya ingin menjadi lawyer, advokat, itu adalah 10 juta. Kalau notaris bagaimana Pak Huzaimah? Kalau notaris itu ya mahal, lebih mahal, sampai 60 juta. 60 juta itu nanti belum jadi apa-apa. Sekolah itu 60 juta, setelah sekolah habis 60 juta, kemudian magang di kantor notaris. Setelah magang 2 tahun, itu nunggu pelantikan dari Kemenkumham itu lama, ngantri katanya seperti itu. Tapi untuk mendapatkan profesi yang paling cepat itu ya itu tadi advokat atau lawyer ataupun penasihat hukum. Nanti kalau lawyer sudah disumpah, sudah dilantik, disumpah, maka boleh mendirikan kantor sendiri ya, atau mandirilah sifatnya. Langsung pasang pelang atau papan nama, misalkan kantor advokat Elvina Ovela, SH, sarjana hukum, boleh. Atau mediator Elvina Ovela, boleh. Next. Pendidikan yang ekstensif, profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Seperti advokat itu butuh waktu sekitar
berapa bulan ya? 2 bulan tambah magang 2 tahun, sekitar 5 tahun lah. Kalau notaris sekolahnya saja itu sekitar 2 tahun, belum magangnya 2 tahun, sama juga 5 tahun. Itu yang namanya profesi. Dan banyak profesi-profesi yang lainnya. Ujian kompetensi sebelum memasuki organisasi profesional seperti tadi yang saya sampaikan, termasuk bagi calon advokat harus mengikuti ujian profesi advokat setelah PKPA. Kemudian pelatihan institusional. Selain ujian juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis ya. Karena pengalaman praktisi ataupun pengalaman praktis ini tidak ada di bangku kuliah. Jadi ilmu lapangan itu tidak ada di kampus. Adanya di mana? Ya di kantor-kantor profesi seperti kantor advokat atau kantor notaris seperti itu. Kalau di kampus itu kan identik dengan teoritis ya, identik dengan teori. Tapi ilmu praktek itu ada di lapangan. Seperti misalkan ketika kita mendampingi suatu klien, pendampingan hukum, mulai dari hukum pidana misalkan. Misalkan ada kasus pencabulan, kita mau mendampingi klien mulai dari kepolisian, penyidikan, penyelidikan, kemudian sampai ke P21 ya, kejaksaan, sampai ke persidangan, sampai putusan. Lah, ilmu praktek seperti itu hasilnya dari mana? Dari magang. Dari magang, Mbak. Kalau tidak magang ya kita tidak mendapatkan ilmu tersebut. Itu tidak ada di kampus. Adanya di mana? Magang di kantor advokat. Nanti advokat senior yang memiliki banyak kasus ya ataupun perkara klien tentunya baik pidana maupun perdata. Sampean kalau magang di situ nanti sampean dapat ilmu praktek ataupun ilmu praktisi hukum. Lah, ilmu terkait dengan praktek itu tidak ada di kampus. Lah, kalau sampean sudah dapat pengalaman ilmu praktek hasil dari magang di kantor advokat senior itu luar biasa dan pengalaman itu tidak ada di kampus, tentunya gitu ya. Tidak ada di kampus. Itu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman. Atau sampean ikut Pak Huzaimah misalkan ketika sidang. Ikut Bu Emi ketika sidang. Baik perkara misalkan peradilan niaga ataupun perkara terkait dengan hubungan industrial atau perkara ITE ya, terkait dengan pencemaran nama baik atau penghinaan. Karena yang namanya penghinaan itu kan bisa secara online, bisa secara offline. Kalau secara online, maka nanti menggunakan Undang-Undang ITE, tapi kalau secara offline menggunakan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 310 ya, pasal 310. Ini nanti kalau dikembangkan banyak, Mbak. Kemudian lisensi, profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya. Nanti kalau jenengan setelah mengikuti PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, maka otomatis jenengan akan mendapatkan sertifikat, yaitu sertifikat PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Besok akan kami tunjukkan ya, contoh-contohnya ya. Ini sertifikat UPA, ini sertifikat PKPA, gitu ya, biar jelas. Otonomi kerja, profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoritis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar. Kode etik lah ini. Kode etik, organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Seperti Pradi Perhimpunan Advokat Indonesia itu membuat kode etik. Kode etik itu adalah sebuah aturan untuk anggota ataupun para advokat yang ada di dalam organisasi Pradi tersebut. Kemudian karakteristik profesi yaitu mengatur diri. Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Jadi nanti kalau ada anggotanya yang obstruction of justice ataupun anggotanya yang melakukan pelanggaran atau melanggar kode etik, maka boleh diselesaikan di dalam bagan organisasi tersebut. Tidak melibatkan
pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, ya. Nanti Dewan Kehormatannya dipilih atau menunjuk advokat yang senior. Layanan publik dan altruisme, diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Profesi hukum, sekarang kita bahas tentang masalah profesi hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat. Ini seperti kemarin yang saya sampaikan ya, officium nobile ataupun officium noble. Karena bertujuan menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris, dan lain sebagainya. Advokat itu termasuk penegak hukum, Pak. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat termasuk penegak hukum. Jadi sejajar, advokat itu sejajar dengan polisi, jaksa, hakim, advokat. Sejajar. Dan wilayah kerja advokat itu seluruh Indonesia. Tidak hanya Kediri tok, tidak hanya Jawa Timur saja ya, tapi seluruh Indonesia. Misalkan nanti sampean jadi lawyer advokat yang resmi, dapat klien di Kalimantan. Apakah boleh menangani perkara yang ada di Kalimantan atau di Jakarta? Boleh. Boleh. Jadi wilayah kerja advokat itu lebih luas daripada notaris. Kalau notaris kan dibatasi untuk wilayah kerjanya. Saya lanjut biar cepat selesai. Pengacara, advokat, lawyer, penasihat hukum. Pengacara atau advokat atau kuasa hukum adalah kata benda subjek. Dalam praktek dikenal juga dengan istilah konsultan hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat ataupun advis. Ini saya sering memberikan advis ya. Memberi advis itu berarti nasihat kepada klien saya. Bagaimana masalah sampean nanti cepat selesai. Ini juga saya minggu ini dapat klien rumah sakit atau puskesmas yang ada di Kertosono ya. Itu sesama anggotanya ternyata melakukan pencemaran nama baik ataupun penghinaan. Lah itu kuasa hukumnya adalah saya. Itu meliputi kasus ITE ya, Undang-Undang ITE, penghinaan di medsos. Lah ada beberapa advis yang saya sampaikan, yang saya berikan kepada klien saya ataupun prinsipal saya. Itu saya bersama Bu Emi Kuasa. Kemudian istilah pengacara berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan. Kalau di dalam pengadilan namanya litigasi, kalau di luar pengadilan non-litigasi. Sudah jelas, ya? Dan perlu saya sampaikan, istilah pengacara di dalam undang-undang tidak ada. Adanya adalah advokat ataupun penasihat hukum. Terus pengacara, ini maklum ya. Itu sampean baca, pengacara adalah seseorang yang mereka yang melakukan pekerjaan jasa bantuan hukum. Kemudian tersirat dalam konsep ini adalah gagasan, maklum, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Untuk kode etik ada di dalam pasal 26 dan pasal 27 di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Etika profesi ini, Mbak. Etika profesi seorang pengacara atau advokat ini. Pengacara dalam melakukan pekerjaannya wajib menjunjung tinggi hukum, kebenaran, dan keadilan ya. Jadi advokat ini sebenarnya tidak boleh nyerang hakim, itu tidak boleh. Jadi adab, tata krama itu harus dijaga karena advokat itu termasuk profesi yang terhormat. Profesi yang berwibawa disebut dengan officium nobile. Pengacara bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan tanpa membeda-bedakan kepercayaan, agama, suku, jenis kelamin, keturunan, kedudukan sosial, dan keyakinan politiknya. Ini ada di dalam undang-undang. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Kasus kliennya orang miskin, kemudian tidak dibantu, tidak boleh. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat atau penasihat hukum wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma ataupun gratis bagi mereka yang miskin atau tidak mampu. Nanti bisa menunjukkan SKTM, surat keterangan tidak mampu.
atau mereka memiliki KKN ataupun BLT ataupun PKH ya. Itu boleh dibantu oleh kuasa hukum dengan cuma-cuma atau gratis. Pengacara dalam melakukan pekerjaannya tidak semata-mata mencari imbalan material, tapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab. Advokat dapat melakukan dalam melakukan pekerjaannya bekerja dengan bebas dan mandiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh siapapun. Nah ini advokat ini tidak boleh dalam menangani perkara pidana misalkan, kemudian kong kali kong dengan penyidik, tidak boleh. Atau kong kali kong dengan kejaksaan. Kan sekarang ini kan banyak ya Mbak ya yang petung-petung. Advokat memperjuangkan serta melindungi hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup dalam negara hukum Republik Indonesia. Negara Indonesia ini termasuk negara hukum ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD. Advokat memiliki sikap setia, kawan dalam memegang teguh rasa solidaritas antara sesama advokat. Sesama advokat tidak boleh berantem. Ini diatur dalam undang-undang. Sesama advokat tidak boleh kemudian saling menyerang ya. Kalau jenengan lihat di TV-TV itu sebenarnya banyak sekali advokat yang melanggar kode etik. Jadi gontok-gontokan sesama advokat tidak boleh. Kalau yang di TV-TV itu kan dia menunjukkan ingin tenar dan lain sebagainya ya. Dan juga advokat itu sebenarnya tidak boleh memamerkan harta bendanya. Nah, sekarang advokat yang ada di Jakarta itu banyak sekali advokat lawyer yang sukses kemudian pamer harta yang dimilikinya. Banyak itu. Contohnya banyak. Kemudian substansi Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat ya. Di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat itu di dalamnya ada kode etik advokat Indonesia, ada kepribadian advokat, hubungan advokat dengan klien, hubungan advokat dengan teman sejawat ataupun rekan sejawat, cara bertindak menangani perkara, ketentuan tentang kode etik dan pelaksanaannya. Ini yang pertama yang ada hubungannya dengan materi kita, dengan mata kuliah kita, yaitu Kode Etik Advokat Indonesia. Sebuah etika profesional digunakan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur mengenai profesi yang pada umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai aturan-aturan mengenai tingkah laku maupun perbuatan di dalam menjalankan profesinya. Sehingga sudah semestinya jika di dalam suatu organisasi profesi ini memiliki kode etik, bahkan wajib ya, wajib memiliki kode etik. Karena kode etik itu tujuannya adalah untuk mengatur sikap perilaku yang dimiliki oleh para anggotanya. Misalkan para anggotanya ada yang melanggar, misalkan. Kode etik yang membebankan kewajiban sekaligus memberikan suatu perlindungan hukum kepada setiap anggotanya di dalam melaksanakan profesinya. Terlebih dengan keberadaan organisasi profesi advokat sendiri, sangat diperlukan adanya suatu etika profesional yang dituangkan dalam bentuk kode etik. Karena profesi advokat sendiri dipandang sebagai profesi terhormat, officium nobile, yang di dalamnya menjalankan profesi berada di bawah perlindungan hukum. Itu ya, baca, jenengan silakan baca undang-undang dan kode etik itu sendiri yang memiliki kebebasan didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian. Contoh dari para pelanggarnya ini diharapkan mampu menciptakan pribadi yang mempunyai niat profesi yang mampu mengatur dirinya sendiri. Karena ada beberapa kasus tentang advokat ketika nangani klien ya. Nangani klien, terus kemudian di sana ada advokat kemudian sampai berantem atau bermusuhan dengan kliennya. Ada advokat kemudian berseteru dengan advokat lawannya. Akhirnya saling lapor-melapor ataupun saling mengadu ya. Kalau bahasanya adalah mengadu dan teradu. Nah, pengadunya kemana? Ke Dewan Kehormatan Advokat tingkat daerah. Itu banyak advokat yang saling lapor-melapor seperti itu. Ini ya, etika profesional advokat di Indonesia sendiri dituangkan dalam sebuah kode etik advokat yang disusun oleh sebuah komite kerja advokat Indonesia yang terdiri dari 7 organisasi profesi advokat. Itu pada tanggal 23 Mei 2002 ya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Siapa? Komite Kerja Advokat Indonesia, itu ada 7 organisasi. Yang pertama adalah Ikatan Advokat Indonesia, disebut dengan IKADIN. Kemudian Asosiasi Advokat Indonesia, AAI. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, IPHI. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, HAPI. Serikat Pengacara Indonesia, SPI. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, AKHI. Kemudian Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, HKHPMI. Itu 7 anggota terbentuk dalam Komite Kerja Advokat Indonesia, kemudian membuat kode etik ya. Kode etik. Jadi 7 organisasi tersebut membuat kode etik advokat. Kemudian dan 7 organisasi ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi kode etik yang dibuat oleh organisasi ini yang membuat kode etik advokat pada tanggal 23 Mei 2002 ini berlaku, Mbak. Silakan jenengan cek di dalam webnya Pradi. Jadi di Google itu ada Perhimpunan Advokat ataupun Pradi ya. Di dalam Pradi itu di sana ada tentang kode etik advokat. Yang buat siapa ya ini? Ikatan, IKADIN, AAI, EBI, HAPI, SPI, AKHI, HK, HPM. Tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, tujuannya adalah untuk mengatur sikap atau perilaku anggota advokat. Untuk profesi advokat ataupun kode etik seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan.